Siklus untuk pengeluaran kas atau the account payable atau cash disbursement process adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran di sini untuk mengetahui definisi dan fungsi dasar dari proses account payable dan pengeluaran kas, dan memahami hubungan antara account payable dan pengeluaran kas, dan mencapai level pemahaman secara logik dan fisik karakteristik dari proses account payable dan pengeluaran kas, dan berbagai teknologi yang digunakan, dan proses untuk pengawasan daripada account payable dan pengeluaran kas. Dalam pembahasan ini yang ditekankan adalah account payable dan pengeluaran kas, prosesnya, di mana proses, sistem, dan pengawasan memastikan bahwa account payable dan pengeluaran kas dioperasikan secara efisien dan efektif, dan diawasi untuk prosedur untuk memastikan account payable dibayar tepat waktu. Proses definisi dan fungsi di sini account payable dan pengeluaran kas adalah suatu proses yang menginteraksikan struktur orang-orang, peralatan, metode pengawasan yang didesain untuk beberapa aktivitas utama. Yang pertama, untuk mengatasi pekerjaan berulang atau rutin pada Departemen Account Payable dan Kasir untuk mendukung pengambilan keputusan yang mengelola Departemen Account Payable dan Kasir, dan membantu untuk laporan internal dan eksternal. Account Payable dan pengeluaran kas, pertama invoice diterima dari vendor. Di sini kita lihat bahwa ada vendor memberikan informasi ke Departemen Account Payable, lalu kasir account payable ini diinformasikan bagian ke kasir. Lalu yang ketiga di sini dari bagian Departemen Account Payable juga ada proses general ledger, ya, ke bagian akuntansi. Yang keempat di sini dari kasir ke vendor memberikan cash, pengeluaran cash. Lalu ada proses juga general ledger, dan juga ada proses dari kasir kembali memberikan input informasi kepada account payable. Di sini pada saat mengapprove voucher yang dikirimkan ke kasir merupakan perspektif account payable dan cash disbursement yang kedua. Lalu yang ketiga, di sini account payable atau notifikasi dari account payable dikirimkan untuk proses general ledger. Lalu yang keempat, cek dikirimkan dari kasir kepada vendor. Lalu dibayarkan voucher itu pada bagian account payable, Departemen Account Payable. Lalu ada notifikasi dari pengeluaran kas yang dikirimkan kasir untuk proses general ledger. Untuk vertical perspektif account payable dan cash disbursement ini berkaitan dengan dua bagian pimpinan, yaitu bagian Vice President untuk Finance dan Vice President untuk Logistik. Ini di bawahnya ada bagian Treasurer dan Controller. Di bawah Treasurer ada kasir, di bawah Controller ada Supervisor Account Payable Department. Sedangkan untuk bagian logistik, di sini ada manajer gudang, manajer pembelian. Di bawah manajer pembelian ada Supervisor bagian penerimaan. Di bawah manajer pembelian di sini ada buyer.
Nah, untuk contoh DFD level 0 diagram untuk account payable atau credit disbursement process di sini, yang pertama adalah proses untuk pembayaran satu established payable itu dari bagian purchasing process, ada pay account dan payable notification, dan yang kedua adalah membuat pembayaran. Di sini pihak yang terkait juga ada vendor, general ledger process. Di sini pay account payable notification, vendor master data, datanya, dan inventory master data. Ini ada receiving report, vendor invoice, ini ada vendor payment, GL cash disbursement event datanya. Untuk yang DFD level 1, validasi invoice, ini berikutnya yang 1.1 validasi invoice, yang 1.2 record payable. Di sini pay account payable notification, receiving report, vendor invoice, bisa juga reject. Ini vendor master data, validasi vendor invoice. Lalu dari record payable, ini ada inventory master data, dan account payable master data, dan GL payable update. Lalu account payable CD proses level 1 DFD untuk membuat pembayaran. 2.1 prepare check, 2.2 record payment, 2.3 issue menerbitkan cek. Di sini ada cek yang diberi, lalu record check, dan dokumen GL cash disbursement update, vendor payment. Di sini akumulasi datanya yang didokumentasikan cash disbursement event data, dan account payable master data yang dikembalikan ke bagian yang menyiapkan cek. Jika ada return atau diskon untuk pembelian, di sini untuk diasumsikan untuk beberapa hal, misalnya berarti dianggap kegiatan rutin yang exception, yang biasanya bermula pada poin inspeksi dan menghitung barang pada validasi vendor invoice, misalnya untuk kuantifikasi di atas 10 juta diskon 15%. Jadi harus ada kuantifikasi perhitungan 15 juta. Lalu purchase transmit debit memo pada vendor untuk requesting account adjustment. Ini debit memo untuk ada account adjustment karena ada diskon atau ada retur. Vendor respon dengan credit memo yang mengindikasikan ada otorisasi adjustment account. Jika memproses non-invoice disbursement atau pengeluaran yang non-invoice di sini pada beberapa kasus tertentu, seperti untuk biaya angkut barang, biaya sewa, biaya untuk pembayaran, handling non-invoice ini tergantung daripada sistem voucher yang digunakan. Sistem voucher ini disiapkan untuk voucher setiap pengeluaran dari pembayaran untuk pembelian daripada bahan baku. Untuk memproses non-invoice pengeluaran, di sini misalnya diasumsikan sistem voucher yang digunakan dari bagian departemen originating di sini menyiapkan permintaan pembayaran. Jadi prepare disbursement voucher atau persiapan untuk voucher pengeluaran yang pertama. Jadi di sini voucher pengeluaran yang diberikan ke bagian yang kedua, mencatat voucher pengeluaran. Di sini ada GL payable update yang diberikan pada general ledger, bagian yang membuat general ledger. Lalu ada voucher payable master data. Langkah yang ketiga di sini adalah menyiapkan cek. Lalu yang keempat adalah menerbitkan cek dan mencatat pembayaran. Lalu pembayaran dilakukan pada payee di sini ya. Di sini dokumennya ada GL cash disbursement update dan ada voucher payable master data di sini dan cash disbursement event data. Sedangkan notifikasi pembayaran diberikan pada originating department. Lalu diasumsikan non voucher sistem digunakan.
Yang pertama di sini dari bagian originating department itu ada proses approve credit, lalu men-prepare check kedua, yang ketiga menerbitkan cek. Ada payment request-nya, approve payment request, check, payment oleh pembayar, general ledger, dan cash disbursement event data. Logical data description for the account payable atau cash disbursement process. Di sini ada account payable master data. Data ini disimpan di repository semua yang tidak terbayar dari invoice vendor. Data didesain ini harus mempertimbangkan bagaimana data itu diproses ketika manajer kasir memutuskan bahwa pembayaran akan dibuat. Contohnya, manajer akan atau ingin untuk memerge vendor dari bentuk invoice-nya atau invoice suatu vendor, maka total jumlah daripada tiap vendor itu bisa dapat diakumulasikan. Secara alternatif, manajer dapat memilih invoice mana yang akan dibayar. Lalu data pengeluaran kas di sini tujuannya adalah menunjukkan suatu chronological sequence secara detail setiap kas pembayaran yang dibuat. Tiap pembayaran data normalnya menunjukkan data yang dibayar, dicatat, lalu vendor diidentifikasi, dan nomor voucher juga dibuat atau digunakan, vendor invoice number dan gross invoice amount, lalu juga cash discount itu dibuat untuk tiap invoice, net invoice amount, check amount, dan check number. Lalu entity relationship diagram untuk account payable atau CD process di sini. Dari inventory employees di sini ada purchase requisition digenerasikan menjadi purchase order, purchase receipt, valid invoice, pengeluaran kas, dan ke bank. Di sini ada proses approve-nya oleh employees, prepare oleh employees juga, dan approved by employees, made to vendor untuk yang purchase order. Sedangkan purchase receipt ini complete by employees, sedangkan yang valid invoice approved by employees, received from vendor, sedangkan yang cash disbursement sent to vendor, prepared by employees, dan authorized by employees. Di sini dari inventory ke purchase requisition ada purchase relationship. Untuk tren teknologi dan pengembangan di sini, proses account payable dan cash disbursement itu merupakan suatu hal yang utama dalam EDI untuk organisasi utama yang menggunakan order entry, account receivable, dan credit AR atau CA dan processing proses dengan baik. Beberapa perusahaan besar di sini mengimplementasikan sistem EDI untuk AP atau CD proses untuk menghasilkan biaya yang lebih murah atau yang penghematan biaya. Dengan meningkatkan daripada tren untuk beberapa perusahaan besar untuk merequire bahwa vendor menggunakan EDI dalam transaksi mereka untuk dengan perusahaan-perusahaan lain. Jika vendor tidak mempromosikan teknologi EDI, di sini perusahaan bisa dapat menemukan supplier yang baru. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, di sini ada beberapa alternatif EDI yang akan digunakan di sini, new teknologi dengan example SML, IP-based EDI. Yang kedua, service yang digunakan untuk value added network atau VAN, atraktif untuk digital B2B collaboration among trading partners for years to come, dan beberapa organisasi yang menggunakan web-based payment system. APCD Process System Flowchart di sini dari VAN ditransfer from EDI and record incoming invoice ke Enterprise Database. Ini bentuknya yang otomatis ya, jadi menggunakan komputer, display voucher juga elektronik. Lalu setelah voucher ditampilkan, ini tiap harinya ada pengeluaran
memilih voucher yang akan dibayar dikalkulasikan secara batch total, lalu di enter payment data, menyiapkan order dan RA object AP dan GL data untuk payment, mendisplay payment total, mentransfer payment order NRA to ED format, ini jadi fund terakhir ya. Sedangkan ini payment totalnya ke bagian kas lagi. Lalu untuk select voucher di sini ada arsip secara elektronik ya. Untuk fraud dalam account payable atau pengeluaran kas di sini biasanya melibatkan fiktif untuk vendor atau kesalahan invoice. Jadi ketidakjujuran daripada karyawan yang mengakses file vendor dan mengotorisasi pembayaran. Atau yang kedua dalam fraud ini adalah melibatkan jumlah-jumlah yang tidak betul yang disimpan oleh vendor atau human error yang mengakibatkan kerugian. Sedangkan untuk cash disbursement fraud itu lebih kecil, biasanya menggunakan cek yang palsu atau cek yang kosong ya. Lalu cek fraud juga bisa juga dalam berbagai bentuk untuk pencurian dan pencurian cek dengan merubah jumlah atau legitimasi cek atau pemalsuan lainnya. Lalu CD fraud ini menjadi lebih mudah dan lebih biasa dengan adanya teknologi duplikasi daripada komputer. Untuk mengexposure daripada kerugian dan kerusakan daripada sumber daya, meskipun daripada fraud dan adanya keinginan untuk kecurangan, sumber daya yang hilang atau dianggap suatu kerugian atau kesalahan yang tidak diinginkan, di sini adanya error dalam hal yang mengakibatkan kerugian biaya atau lebih mahal daripada yang seharusnya karena tindakan yang tidak semestinya. Dengan misalnya membuat pembayaran yang tidak betul dalam jumlah yang besar, atau membayar pada vendor yang salah, atau membayar invoice yang sama 2 kali. Untuk matrik daripada account payable dan pengeluaran kas, jadi untuk internal kontrol yang dilakukan biasanya kontrol yang sekarang, kontrol yang hilang, missing, hidden. Di sini present controlnya berkaitan dengan guide untuk memastikan efektivitas daripada operasi, ya. Memang dokumen di sini nggak ada, tapi memastikan security daripada resource. Di sini ada dokumen P1 dan memastikan daripada input yang benar daripada invoice vendor, ini P1 juga, pastikan pembayaran voucher tidak ada. Dan ini untuk P2, vendor invoice mathematical accuracy, jadi akurasi pada invoice di sini P2. Lalu untuk memastikan independen daripada otorisasi pembayaran, ini P3, ensure security ya. Lalu komputer memastikan list yang betul pada voucher, ini P4, ada dokumen P4. Untuk begitu diarsip secara elektronik ya, memastikan untuk efisiensi employment resources komputer, ini P6 untuk perform screen dan mencatat pengeluaran P7. P8 ini merekonsiliasikan input output base total, memastikan sekuritas resource, dan ini pembayaran telah dibuat, dan memastikan juga account payable sesuai dengan master data. Di sini IF, input validity sudah, input completeness dan input akurasi sudah terjamin ya. Nah, untuk missing control ini di sini juga ada pakai M1, memastikan data itu terbatch secara lengkap, tidak ada yang kurang. Lalu cash planning report M2, memastikan efektivitas operation.